Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya mengenai log atau logging pada Golang. Yang sebelumnya kita akan bahas itu adalah formatter. Nah, kali ini kita akan bahas output dari Loggrass. Secara default, si Loggrass ini dia akan mengeluarkan outputnya itu dalam bentuk print di konsol. Maka ketika kita lihat atau kita jalankan inisialisasi projectnya, maka dia akan langsung melakukan print ke dalam konsolnya. Nah, ke dalam konsul sehingga nanti di terminalnya akan terlihat langsung log-lognya. Nah, kadangkala ketika kita ingin misalkan si log atau logging tersebut dibaca di third party, atau pengen didokumentasikan si logger tersebut dalam suatu file di dalam server, maka kita perlu menyimpannya itu dengan bentuk yang lain, bukan hanya terminal saja, yaitu misalkan kita simpan di dalam satu file misalkan namanya application.log ataupun yang lain lah gitu. Dengan format misalkan entah itu formatnya JSON, formatnya teks yang sebelumnya pernah kita bahas juga. Nah, itu tergantung kita pengennya dibuat seperti apa. Nah, di sini jika kita lihat ya di Logger's library ini, output dari logger itu adalah IO ya, IO writer. Sehingga jika kita itu bisa sebenarnya untuk membuat sendiri input atau write-nya itu mengikuti kontrak dari IO writer. Nah, secara defaultnya kan dia akan ngeprint ke terminal, atau bisa kita lihat di sini di codingan ini di bagian ini. Nah, outnya itu adalah interface dari writer, maka ini bisa kita buat sendiri. Lalu kita akan coba nih menyimpan si output Loggrass itu ke dalam satu file. Dan itu bagaimana caranya? Oke, kita akan coba buat di function ya. Di function baru. Nah, function test output misalkan testing test T. Terus kita seperti biasa loggrass new. Terus kita inisialisasi filenya. Nah, atau kita buka filenya dengan cara file error, check error pakai OpenOS ya, open file. Nah, open file. Misalkan filenya itu application.log. Terus misalkan dia ngeceknya akan di-append, terus kalau nggak ada akan di-create. Dan ini akan dibaca harus benar ya. Atau kita boleh ceknya itu pakai binary file di Linux biasanya pakai ini kan 0666 RWX ya kalau biasanya kita baca itu. Nah, lalu kita buat handling error. Kalau enggak bakal log fatal, misalkan log fatal errornya dikeluarkan. Nah, setelah itu logger set output ke dalam file tersebut. Nah, kita coba aja copy, ada info, ada warning, ada info lagi, ada error. Nah, bedanya ini akan disimpan ke dalam satu file namanya application log. Nah, oke, sebelum ke sini kita akan coba bahas sedikit ya. Jadi di dalam ini nih kode 0666 ini adalah kode
yang biasa digunakan dalam pengesetan modifikasi di Linux ya. Nih, atau di sini bisa disebut metode yang mengirimkan gitu, mengirimkan file. Yang pertama nih, metode open file ini dia mengirimkan nama filenya. Yang kedua yaitu flagging yang digunakan untuk memastikan file yang kita modifikasi itu boleh ditambahkan. Jika belum terbuat file, maka akan dibuat dan hanya bisa ditulis saja. Oh, jadi ini tuh hanya untuk ditulis saja nih. Tidak bisa dibaca. Hanya ditulis saja untuk sistem kitanya ya. Nah, satu lagi yaitu mode akses. Mode akses ini seperti di Linux, kita memiliki atribut read, write, dan execute. Nah, jadi satu file itu satu angka itu adalah ada read, ada write, ada execute. Nah, di sini nilainya itu nih, metode akses ini menggunakan angka yang mengeset atribut ke suatu file. Dan kita akan mengetikkan satu digit file dari setiap segmen. Total segmen itu terdiri dari 3 digit. Angka untuk mengeset permission ownersnya. Ada read ya memiliki nilainya 4. Jadi kita hafal ya, harus kita hafalin. Read itu nilainya 4, write itu 2, executable adalah nilainya 1. Jadi 4 angka ini, yang pertama ini adalah directory, yang ini adalah owners, ini adalah group, dan ini adalah others atau other ya. Nah, di sini saya jelaskan juga, misal nih dalam satu file di terminal, misalkan kalau teman-teman lihat atau di sini deh. Kita lihat ls-l gitu ya. Nah, kalau di sini kan langsung nih infonya itu rwx. Nah, bedanya kalau di mode akses itu kita ganti menjadi nilai di sininya, nilai. Contoh, misalkan kita memiliki akses dengan kode 0755, maka permission ini adalah 0, berarti direktorinya 0, berarti bukan directory atau bukan folder. 7 itu berarti read, write, dan execute. Kenapa? 4 ditambah 2 ditambah 1, 7. Berarti si ownersnya itu bisa memiliki akses read, write, dan executable. Sedangkan untuk grupnya hanya ada 5. Kalau 5 berarti hanya read sama executable aja. Atau di sini bisa kita lihat R dan X saja. Kalau 5 itu. Nah, di sini pun sama nih. R sama X, R sama X. Nah, ini harusnya RWX itu di sebelah sini nih, di ownersnya. Begitu. Bisa dipahami. Nah, contoh lagi nih, ada 0666. Nah, maksud dari kode ini berarti ownersnya itu tidak memiliki akses sama sekali terhadap file tersebut. Berarti coba lihat, kalau 6 berarti read write saja, nih si ownersnya. Lalu grup ini memiliki akses file tersebut hanya membaca dan menulis saja, tidak bisa sampai mengeksekut. Berarti di grup, si file yang dibuat kita, aplikasi.log ini, hanya bisa baca sama menulis saja. Dan selain itu, misalkan ada user lain yang melihat file application.log itu, dia juga hanya bisa membaca dan menulis gitu. Maka di sini di-set di output. Oke, bisa dipahami buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman kalau belajar dasar-dasar dari terminal Linux atau konsol Linux. Baik, kembali lagi ke sini. Kita coba jalankan.
Nah, kita coba jalankan. Nah, udah 2 kali. Kenapa nggak muncul di terminal? Karena kita menyimpannya di application. Nah, bisa kita lihat tuh. Di sini udah ngeprint banyak. Nah, coba kita ganti misalkan formatnya. Format nih, set format. Formatnya misalkan kita ganti jadi JSON. Maka ketika menjalankan, nah, sukses, maka di file ini terlihat akan jadi file bentuknya JSON. Dan sesuai dengan yang tadi kita buat si kriterianya, saat open file, dia akan di-append terus. Ketika ada file, akan di-append lagi terus sampai si service ini, ya kalau service-nya exit berarti nggak akan nge-append lagi. Kalaupun nanti pada saat di running lagi si aplikasinya, itu akan nge-append terus. Karena filenya udah terbuat. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa juga nanti tonton YouTube Santekno di channel kita. Akan terus terupdate video-video terbaru terutama dengan tutorial Golang. Dan juga nanti di blog kami atau di blog saya juga ada Santekno. Di sini juga akan selalu terupdate beberapa video terkait tutorial Golang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.